Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Tamat Talk About Matematika. Perkenalkan, saya Tasya Nur Kamila dengan NPM 2221511124. Saya merupakan mahasiswa pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi jarak, waktu, dan kecepatan. Yang pertama-tama kita akan ke pendahuluan terlebih dahulu. Pada pendahuluan adanya kompetensi inti dan kompetensi dasar, di mana kompetensi inti yaitu meliputi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melakukan operasi hitung satuan jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, pada kompetensi dasarnya yaitu menguraikan cara menghitung jarak, waktu, dan kecepatan, menganalisis hubungan terkait jarak, waktu, dan kecepatan, dan yang terakhir yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mulai ke materi yang pertama yaitu mengenai apa sih jarak? Jarak adalah batasan panjang berdasarkan satuan panjang tertentu yang diukur melalui periode waktu tertentu. Sedangkan jarak tempuh adalah panjang jalan yang diukur dari titik berangkat sampai ke titik tujuan. Di mana satuan jarak yaitu meliputi kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, setiap naik satu tangga yaitu dibagi 10 dan setiap turun satu tangga dikali 10. Contohnya 10 meter berapa sentimeter. Nah, dari meter ke sentimeter ini yaitu turun 2 tangga. Maka jika turun 2 tangga dikalikan 100. Jadi 10 dikalikan 100 sama dengan 1000. Jadi 10 meter sama dengan 1000 cm. Nah, saya punya trik nih untuk memudahkan kita dalam menghafal, bukan menghafal, lebih mengetahui tentang satuan jarak, yaitu menggunakan trik kucing hitam dalam mobil Desi Cantik Mondar Mandir, di mana kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter ini diasumsikan dengan kata kucing hitam dalam mobil Desi Cantik Mondar Mandir. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu saja mengenal dengan waktu nih. Nah, coba perhatikan gambar di samping ini. Gambar di sini menunjukkan pukul 7.15, di mana jarum pendek menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Nah, jarum pendeknya itu mengarah ke 7 dan jarum panjangnya itu mengarah ke 3. Kenapa sih enggak 73? Jam 73 karena kan dalam satuan waktu ini ada yang namanya setiap kali pergeseran jarum jam panjang ini mewakili 5 menit. Perhitungan menitnya itu dimulai dari angka 12. Nah, dapat dilihat bahwa dari sini nih ada 3 kali pergeseran dari 12 ke 3 ini. 1, 2, 3. Maka kan setiap satu kali pergeseran itu dihitung dengan mewakili 5 menit gitu. Jadi karena di sini ada 3 kali pergeseran, maka 3 dikali 5 yaitu 15. Nah, dapat disimpulkan bahwa jam di sini yaitu bukan 7.3 tapi 7.15. Kemudian dalam operasi hitung satuan waktu itu ada 1 jam sama dengan 60 menit, kemudian 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah, selanjutnya ke pembahasan kecepatan. Nah, pengertian kecepatan sendiri yaitu laju perjalanan pada periode yang ditentukan sebagai satuan ukuran. Dengan kata lain, kecepatan adalah suatu besaran yang diperoleh dari jarak tempuh yang dilakukan seseorang maupun benda dibagi oleh waktu yang digunakan untuk menempuh jarak. Nah, kecepatan merupakan jarak yang ditempuh oleh suatu benda atau seseorang dalam suatu waktu.
Nah, satuan kecepatan yaitu ada kilometer per jam, meter per detik, dan meter per menit. Arti dari 1 km per jam itu adalah bahwa jarak 1 km dapat ditempuh dalam waktu 1 jam. Kemudian untuk meter per detik yaitu arti dari 1 meter per detik bahwa 1 meter dapat ditempuh dalam waktu 1 detik. Nah, selanjutnya kita menganalisis nih, ternyata ada hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan, di mana jarak merupakan jauhnya perjalanan yang ditempuh dari keberangkatan menuju ke tempat tujuan. Kemudian waktunya itu berhubungan dengan waktu keberangkatan, waktu istirahat, dan waktu tiba di tempat tujuan. Dan sedangkan kecepatan yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tertentu. Nah, dapat ditemukan nih ternyata ada keterkaitan antara jarak, waktu, dan kecepatan. Selanjutnya, bagaimana sih cara menentukan jarak, waktu, dan kecepatan? Nah, pada video kali ini, untuk menentukan jarak, waktu, dan kecepatan, saya menggunakan rumus segitiga JKW, di mana J merupakan jarak, K merupakan kecepatan, W merupakan waktu. Ketika kita akan menanyakan jarak, kita tutup segitiga J. Nah, dapat terlihat bahwa ketika J-nya ditutup, yang ada adalah K dan W. K dan W ini posisinya adalah sejajar, maka dapat disimpulkan K dikali W. Jadi J jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Untuk menentukan jaraknya itu yaitu kecepatan dikali waktu. Kemudian ketika kita akan menanyakan kecepatan nih, kita tutup segitiga K-nya. Dapat terlihat bahwa yang ada adalah J dan W, di mana posisi J adalah di atas dan W di bawah. Kita asumsikan bahwa untuk menentukan kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. Kemudian yang terakhir adalah untuk menentukan waktu, maka segitiga W-nya ditutup. Yang ada adalah J dan K, maka untuk menentukan waktu yaitu adalah dengan menghitung jarak dibagi kecepatan. Oke teman-teman, untuk menambah pengetahuan kita, jadi kita akan membahas satu soal nih mengenai jarak, waktu, dan kecepatan. Soalnya sebagai berikut, yaitu sebuah bus berangkat dari Bandung pukul 9.40 waktu Indonesia Barat menuju Jakarta. Jarak antara Bandung-Jakarta yaitu 130 km. Jika bus tiba di kota Jakarta pukul 11.20 waktu Indonesia Barat, kecepatan rata-rata bus adalah, kita kerjakannya diketahuinya dulu. Diketahui bahwa bus itu berangkat dari Bandungnya itu pukul 9.40, kemudian tiba pukul 11.20 dan untuk jaraknya yaitu 130 km. Kita hitung dulu nih waktunya. Kan tibanya itu pukul 11.20. Untuk menghitung waktu kita operasikan dulu nih, waktu tiba dikurangi waktu berangkat, jadi 11.20 dikurangi 9.40, maka didapat yaitu 1 jam 40 menit. Jadi sekitar 1 jam 40 menit itu di perjalanan. Nah, kita ubah nih, 1 jam 40 menit itu sama dengan 1 jam 40 per 60 jam. Kemudian kita sederhanakan jadi 2 per 3 jam, atau kita sederhanakan lagi menjadi 5 per 3 jam. Terus ditanyakan itu adalah kecepatan. Rumus dari kecepatan sendiri yaitu adalah jarak dibagi waktu. Maka kita operasikan nih. Untuk jaraknya yaitu 130 km, kemudian untuk waktunya itu adalah 5 per 3. Kita substitusikan untuk jarak 130 dibagi 5 per 3. Nah, kita balikan nih, jadi 130 karena dikali, jadi kita balikan nih, jadi 3 per 5, jadi 130 dikali 3 per 5, maka didapat 390 per 5. Dan 390 per 5 itu sama dengan 78. Jadi untuk kecepatan rata-rata bus dari Bandung ke Jakarta yaitu 78 km per jam.
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pematerian tentang materi jarak waktu dan kecepatan pada kali ini. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk membahas soal tentang jarak waktu dan kecepatan. See you, bye-bye. Sampai jumpa.